Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sangga Bonarita, mahasiswa pendidikan sosiologi angkatan 2023 dari Universitas Negeri Jakarta. Hari ini pada bulan Mei tahun 2025, saya ingin mengajak kita semua menyelami satu topik yang mungkin sudah terdengar akrab di telinga, tapi sesungguhnya menyimpan kompleksitas yang luar biasa dalam di kenyataannya, yaitu kenakalan remaja. Dua kata ini seringkali terdengar dengan nada negatif, seolah menyimpulkan perilaku anak muda hanya dalam label yang sempit. Tapi benarkah semua itu hanya sekedar nakal? Atau ada makna yang berlebih dari kata nakal itu? Seiring waktu, makna dari kenakalan remaja telah bergeser. Dahulu mungkin kita membayangkan seperti hanya membalas sekolah, merokok diam-diam, atau mencoret-coret dinding. Tapi kini kenakalan remaja telah jauh lebih kompleks, yaitu mabuk-mabukan dan penggunaan obat-obatan keras, bahkan kekerasan antar kelompok. Apakah ini bisa disebut kenakalan, atau sebenarnya hanya tangisan sunyi yang belum kita dengar dari mereka? Remaja adalah masa pencarian jati diri, fase transisi dari anak menuju dewasa. Ini membawa perubahan drastis seperti tumbuh, emosi menguat, dan dunia sosial, di mana dunia sosial mereka akan melebar jauh. Di satu sisi, mereka berpikir kritis, tapi di sisi lain, mental mereka masih rapuh. Mereka mulai mempertanyakan akan banyak hal, seperti siapa saya, tujuan hidup saya ini apa sebenarnya, apakah saya cukup baik untuk masa sekarang dan masa depan. Namun, tidak semua remaja mendapatkan ruang yang cukup untuk mengeksplorasi pernyataan-pernyataan ini. Banyak dari mereka merasa terjebak dalam ekspektasi orang tua, dari keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Tekanan yang datang silih berganti akhirnya membuat mereka mencari pelarian. Minuman keras dan narkoba bukan pilihan utama, tapi semua pintu lain tertutup ketika tidak ada yang mendengarkan mereka. Zat-zat itu menjadi penawar sementara. Untuk sesaat mereka merasa ringan, bebas, tapi sayangnya harga yang harus dibayar terlalu mahal. Ketika seorang remaja mulai mencoba alkohol atau obat-obatan, jarang ada yang benar-benar sadar bahwa mereka sedang membuka pintu menuju jurang kehancuran. Efeknya mungkin menyenangkan di awal, hilangnya rasa takut, senang berlebihan, atau tidur yang terlalu nyenyak. Tapi setelah efek itu hilang, datangnya rasa kosong. Lalu mereka ingin merasakannya lagi dan lagi, terus dan terus, hingga akhirnya terbentuklah ketergantungan dan kecanduan akan hal-hal tersebut. Remaja yang awalnya hanya ingin mencoba, bisa terjerat dalam siklus kecanduan yang sulit diputus. Prestasi akademik menurun, hubungan dengan keluarga renggang, mimpi-mimpi dulu yang mereka tulis dalam buku harian mulai pudar ataupun hancur. Ini bukan hanya soal kelemahan, ini soal tidak adanya tangan yang terulur saat yang tepat ketika mereka membutuhkan. Apa sebenarnya yang membuat remaja memilih jalan ini? Mungkin ada banyak hal faktor yang saling terhubung dan terikat ketika hal ini terjadi. Pertama, faktor keluarga. Ya benar, keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang. Tapi bagaimana jika justru rumah menjadi sumber luka atau bahkan sumber ketakutan? Ketidakhadiran secara emosional, orang tua yang sibuk, kekerasan, ataupun perceraian bisa menciptakan jurang yang dalam antara anak dan rumah. Anak merasa tidak dicintai lalu mencari pengganti kasih sayang di luar tanpa tahu apakah tempat itu aman atau tidak untuk mereka ke depannya. Yang kedua, sistem pendidikan. Sekolah seringkali terlalu fokus pada nilai dan pencapaian akademik, tapi manusia bukan angka. Ketika seorang anak gagal dalam ujian, dia bisa merasa seolah seluruh masa depannya hancur dan gagal. Belum lagi tekanan dari media sosial yang menampilkan kesuksesan palsu dan standar yang tidak realistis. Jika tidak kuat, remaja akan merasa dirinya selalu kurang. Ketiga, lingkungan sosial. Remaja sangat mudah terpengaruh oleh teman. Demi diterima, mereka bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma dan nurani. Lingkungan pertemanan yang negatif bisa menarik mereka ke dalam perilaku merusak. Dan seringkali tekanan ini datang dalam bentuk paksaan, tapi rasa takut ditinggalkan. Jika kita lebih peka, kita akan melihat
bahwa banyak sekali remaja yang terjebak dalam perilaku destruktif sebenarnya sedang berteriak dalam diam. Mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus berbicara. Mereka merasa bahwa jika mereka jujur tentang perasaan mereka, mereka akan dihakimi atau bahkan dihukum. Rasa takut ini yang menyebabkan mereka seperti itu. Bayangkan menjadi seorang anak muda yang bangun setiap pagi dengan kecemasan yang membungkam. Dia tahu apakah hari ini akan lebih baik dari hari sebelumnya. Dia tahu apakah seorang akan mendengarkannya. Maka jangan heran jika pelarian yang menjadi opsi yang paling aman untuk mereka. Kita harus bertanya, mengapa anak-anak kita merasa lebih aman dalam pelarian daripada dalam pelukan keluarga? Mengapa sebotol minuman terasa lebih menenangkan daripada percakapan dengan guru ataupun orang tua? Ini menjadi daya pikir kita, tolak ukur kita terhadap mereka. Solusi-solusi ini tidak bisa hanya satu arah. Kita butuh kerjasama yang kolektif. Pertama, mari kita menciptakan ruang aman, bukan hanya di sekolah ataupun komunitas, tapi juga di rumah. Ruang aman bukan hanya sekedar tempat tapi atmosfer di mana anak merasa bisa bercerita tanpa takut dimarahi. Tempat di mana kegagalan tidak berarti akhir dari dunia ini atau akhir dari masa depan mereka. Kedua, kita perlu mengintegrasikan pendidikan kesehatan mental dalam kurikulum. Ajarkan sejak dini bahwa perasaan itu valid. Ajarkan mereka cara mengelola stres, menyampaikan emosi, dan mencari bantuan. Profesional seperti konselor dan psikolog harus mudah diakses, tidak hanya ketika sudah terlambat, ketika mereka sudah terjerumus dalam hal-hal tersebut. Ketiga, edukasi untuk orang tua. Banyak orang tua masih belum memahami bahwa menjadi pendengar yang lebih baik penting daripada sekedar memberi nasihat anak. Anak tidak butuh sebenarnya diberikan. Mereka butuh dipahami dan didengar oleh orang tua mereka. Pemerintah juga memiliki peran krusial. Program penanganan kenakalan remaja harus menyentuh akar masalah, bukan hanya gejala-gejalanya saja yang mereka tangani. Daripada hanya mengandalkan hukuman dan razia, lebih baik memperbanyak program rehabilitas ruang konselor, pelatihan guru, dan penguatan komunitas. Setiap sekolah harusnya memiliki psikolog yang tetap. Setiap guru harus mampu mengenali tanda-tanda distres pada setiap murid mereka. Dan setiap komunitas harus punya ruang terbuka untuk anak-anak muda yang mengalami hal-hal tersebut. Jangan lagi melihat mereka sebagai beban generasi. Lihatlah mereka sebagai investasi masa depan Indonesia. Yang sebagai kita tahu, masa depan Indonesia semakin terpuruk. Banyaknya hal-hal yang di luar nalar terjadi semenjak kepemimpinan presiden yang baru. Untuk semua anak muda yang saat ini merasa hilang arah, terjebak dalam tekanan, atau bahkan sudah mencoba mencari pelarian melalui zat berbahaya, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Kamulah layak untuk didengar. Kamu juga punya harapan untuk masa depan kamu yang lebih cerah. Ayo, keluar dari zona yang tidak aman bagi kamu. Untuk kita semua, orang tua, guru, masyarakat, pembuat kebijakan, bahkan sesama teman, mari berhenti menghakimi. Mulailah mendekat, mendengar, memahami, karena ketika seorang anak muda tahu bahwa ada satu saja yang peduli pada mereka, dunia akan terasa lebih layak untuk dijalani. Mereka akan memiliki semangat hidup yang lebih baik. Jangan biarkan mereka tumbuh dalam sunyi. Jangan biarkan generasi ini tersesat dalam kesepian. Jadilah lentera di tengah gelapnya kehidupan mereka. Jadilah jembatan ketika mereka merasa putus asa dari dunia. Karena masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa pintar generasinya, tetapi juga bahagia mereka menjalani hidupnya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kita sebagai orang yang lebih tua dan lebih paham terhadap dunia sekarang, kita harus lebih peduli terhadap mereka yang membutuhkan kasih sayang dan pertolongan psikolog. Jangan biarkan mereka tersesat dalam pemikiran mereka yang sesat itu.